The Special One telah kembali. Yaps, pelatih nyentrik dan tengil itu mendarat lagi ke Santiago Bernabeu setelah berpisah 13 tahun. Waktu dengar berita itu, decul pada keringat dingin gak sih? Secara Jose Mourinho adalah salah satu pelatih terbaik sepanjang masa Real Madrid. Kalau belum ketar-ketir, kali ini Mimin akan bedah seberapa ngerinya starting line up Mourinho jilid 2. Sebagai pelatih yang hafal betul seluk-beluk tim, Mourinho memang ditakdirkan menertibkan kondisi Madrid yang kacau balau. Didukung dengan skuad semewah dan skuad ini, siap-siap saja Hansi Flick gak ada apa-apanya. Fix El Clasico musim depan akan seseru ketika Mourinho berjumpa Pep Guardiola dulu. Berikut ini starting 11 bedah prediksi line up Real Madrid di periode kedua Jose Mourinho. Akankah ada perubahan mencolok yang diterapkan? Madridistas garis keras pastinya tak akan lupa kalau Jose Mourinho adalah entrenador yang pernah mencetak 100 poin untuk Real Madrid. Kesuksesan emas musim 2011-12 seperti itu tak bisa dilepaskan dari pakem yang biasa digunakan Mourinho, apalagi kalau bukan formasi 4-2-3-1. Di tangan Mourinho, skema itu dikenal dengan transisi kilat, pertahanan blok rendah yang solid dan serangan balik mematikan. Pola ini dirancangnya untuk mengeksploitasi kecepatan pemain sayap dan kreativitas gelandang dalam permainan yang pragmatis. Nah, di periode kedua ini Mourinho diyakini masih setia dengan pakem yang terbukti berhasil di periode pertama itu. Tapi bagaimana komposisi 4-2-3-1 pilihan Mourinho musim depan? Kita awali dari posisi di bawah Mister. Di periode pertamanya, Jose Mourinho menugaskan Iker Casillas sebagai penjaga gawang tipikal shoot stopper murni yang punya insting, refleks, dan jago penyelamatan penting. Musim depan, posisi penjaga gawang utama masih jadi milik Thibaut Courtois. Kembalinya Mourinho menjadi berkah tersendiri bagi penjaga gawang senior Belgia tersebut. Sebab, Courtois akan kembali pada kodratnya sebagai shoot stopper murni. Diketahui di awal musim ini, ex-pemain Chelsea itu mendapat tugas baru menjadi sweeper karena arahan Xabi Alonso. Makanya ia mengakui sempat kewalahan menjalani peran tersebut. Dengan skema pertahanan blok rendah ala Mourinho, kita akan kembali melihat Courtois sepenuhnya sebagai shot stopper. Sejuara La Liga 2011-12, Jose Mourinho punya kuartet pertahanan solid yang terdiri dari Alvaro Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, dan Marcelo. Maka di musim depan, Mo akan punya Trent Alexander-Arnold, Christian Romero, Dean Huijsen, dan Josko Gvardiol sebagai gantinya. Trent dan Gvardiol adalah penerus Marcelo dan Arbeloa yang beroperasi sebagai bek sayap. Dari sisi kanan, Trent adalah motor utama dalam serangan balik. Saat menyerang, jebolan akademi Liverpool itu diberikan kebebasan penuh maju dan lepaskan umpan silang. Bisa juga melakukan inverted run ke lini tengah untuk beri umpan terobosan. Sementara di kiri, Gvardiol tidak akan rajin naik membantu serangan. Bek Kroasia itu lebih memerankan fullback tangguh seperti Arbeloa. Ketika Trent bergerak maju menyerang, Gvardiol akan bergeser ke dalam membentuk skema 3 bek sejajar dengan bek tengah. Sejauh ini Gvardiol dikaitkan dengan El Real setelah ingin hengkang karena Pep Guardiola memutuskan pergi. Kekuatan fisik dan kecepatan recovery menjadi nilai plus Gvardiol yang akan menguntungkan Madrid. Bergeser ke bek tengah di mana Romero dan Huijsen tampak sempurna untuk berduet. Sudah ingin cabut dari Tottenham Hotspur, Romero adalah perwujudan bek tengah yang diidamkan Mourinho. Agresif, meledak-ledak dan tanpa kompromi seperti Pepe. Tugas utamanya memotong serangan lawan dengan tackle keras dan mengintimidasi penyerang lawan sebelum memasuki kotak penalti. Sedangkan Huijsen akan berperan sebagai rekan penyeimbang yang cerdas bagi Romero. Mirip seperti Ramos, dengan postur menjulang 197 cm. Saat Romero maju menekan lawan, Huijsen bertugas menyapu bola daerah dan memenangkan duel udara di dalam kotak penalti. Dalam skema 4-2-3-1, Jose Mourinho pernah memiliki duet legendaris Xabi Alonso dan Sami Khedira sebagai double pivot. Coba bayangkan musim depan, Mourinho mendapatkan Rodri dan Jude Bellingham. Kita tahu The Special selalu menyukai kombinasi lini tengah yang taktis, kuat secara fisik dan disiplin dalam transisi. Nah, pas banget, Rodri dan Bellingham adalah jawabannya. Di bawah Mourinho, Rodri akan berperan sebagai deep lying playmaker layaknya Xabi dulu. Pemenang Ballon d'Or 2024 itu adalah otak dari stabilitas pertahanan, sekaligus awal mula dari transisi menyerang. Mengingat Trent Alexander-Arnold sering maju menyerang, Rodri bertugas bergeser ke kanan untuk menutup ruang kosong tersebut.
Ia menjadi pelindung utama di depan duet bek tengah Christian Romero dan Dean Huijsen. Bersama Manchester City, Rodri unggul dalam mengatur ritme permainan, mendistribusikan bola dan mencari posisi yang tepat untuk memulai serangan. Ia juga jago urusan mengantisipasi lawan dan merebut kembali bola. Tak heran jika Mourinho dilaporkan sangat serius mengajaknya merapat ke Bernabeu. Berbeda dengan Rodri, Bellingham diplot sebagai box-to-box seperti tugas Khedira. Saat tim melakukan serangan balik, Bellingham akan melakukan akselerasi dari belakang menuju kotak penalti lawan. Ex-wonderkid Birmingham City itu menjadi jembatan antara Rodri dan gelandang serang. Kemampuan ball carrying Bellingham menjadi senjata utama untuk memecah pertahanan. Bagaimana peran keduanya saat bertahan blok rendah? Rodri dan Bellingham akan membentuk dinding tebal sejajar di depan kotak penalti. Jarak yang rapat antara mereka berdua dengan bek akan membuat area tengah sukar dibongkar. Kita maju lagi di mana posisi gelandang serang dan sayap Real Madrid akan terasa mewah dengan kehadiran trio ini. Mereka adalah Bernardo Silva, Nico Paz, dan Kylian Mbappe. Trio ini dilengkapi keunggulan yang tak kalah dari trio Angel Di Maria, Mesut Ozil, dan Cristiano Ronaldo. Jose Mourinho membutuhkan sayap kanan yang disiplin untuk menyeimbangkan agresivitas Trent Alexander-Arnold yang sering naik. Figur dengan jam terbang tinggi macam Bernardo cocok untuk tugas itu. Saat Trent merangsek ke depan, Bernardo akan bergerak sedikit ke dalam, membuka koridor di garis tepi lapangan. Di Manchester City, Bernardo juga punya peran sebagai orang pertama yang menutup jalur operan bek kiri lawan saat tim kehilangan bola. Kapasitas mumpuni seperti ini yang membuat Jorge Mendes datang menawarkan sang klien pada Real Madrid. Di samping Bernardo, tersedia pas yang dipastikan kembali dari Como. Pulang dari Serie A, gelandang muda Argentina itu diberikan kebebasan sebagai kreator serangan di posisi nomor 10. Peran strategis yang diwariskan dari Ozil. Tugasnya adalah menerima bola dari Rodri atau Jude Bellingham, lalu dengan cepat mengalirkan umpan terobosan ke ruang kosong di depan Kylian Mbappe. Selain membagi bola, postur ideal dan insting brilian pas memungkinkannya menerobos kotak penalti dan menyelesaikan umpan Trent atau Bernardo. Sementara itu di kiri, Mbappe akan mengemban posisi yang pernah ditempati CR7 dulu. El Dictator dibebaskan dari tugas bertahan berat agar bisa fokus menghancurkan lawan saat serangan balik. Saat Madrid menerapkan low block, Mbappe tetap berada di garis tinggi lawan dan siap beradu lari memperebutkan umpan vertikal dari Rodri, Trent, atau Paz. Belum lagi ia juga diberi kebebasan sebagai penyerang kedua, karena Josko Gvardiol sebagai bek kiri tidak ditugaskan overlap. Ini memberi kebebasan penuh bagi Mbappe untuk menusuk ke dalam kotak penalti dan menjadi pencetak gol utama di samping penyerang tengah. Posisi terakhir, tepatnya penyerang tengah, akan diisi oleh striker yang diminta langsung oleh Jose Mourinho. Sudah lama mau mengincar ujung tombak Nigeria ini, tapi selalu tak kesampaian. Kini ia ingin mendatangkan Osimhen sebagai nomor 9 murni Madrid yang lama hilang. Mourinho diprediksi memberinya tugas layaknya Karim Benzema. Osimhen tidak hanya bertugas sebagai pencetak gol, melainkan juga akan rajin menusuk ke area melebar atau berduel fisik dengan bek tengah lawan untuk menarik mereka keluar dari posisinya. Pergerakan ini akan menciptakan ruang kosong di jantung pertahanan lawan yang bisa dieksploitasi oleh Kylian Mbappe. Ketika Rodri atau Trent melepaskan umpan lambung, Osimhen bertugas memenangkan duel udara. Ia kemudian menahan bola menggunakan fisiknya yang kokoh, lalu membagikannya kepada Nico Paz atau Bernardo Silva yang naik. Sedangkan soal tupoksinya sebagai finisher, Osimhen menjadi target utama bagi umpan-umpan silang melengkung. Dengan kemampuannya melompat dan penyelesaian akhir yang klinis, Osimhen akan memanen banyak gol di dalam kotak penalti. Gimana menurut football lovers? Ngeri nggak sih skuad ini? Mau bawa pulang berapa piala nih musim depan, Mit?